Assalamualaikum soleh-soleha kelas 6. Kita mulai pembelajaran tematik kembali ya di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Siapkan alat tulis ya untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting. Di halaman 113, anak-anak akan menemukan teks biografi tentang perjalanan hidup dari Bapak Habibie. Silahkan dibaca teksnya dengan teliti, kemudian jawab pertanyaan yang ada di halaman 115. Kita lanjutkan dengan pembelajaran tentang kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku itu wajib kita gunakan di mana dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal ya. Sedangkan kosakata non baku itu boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat anak-anak berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita cari tahu kosakata-kosakata baku yang ada pada teks eksplanasi ilmiah ya, yang berjudul pensil si kecil yang amat penting ya. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Di sini Ibu sudah menulis kata-kata baku dari teks eksplanasi ilmiahnya ya. Contohnya di situ ada kata gimana sih? Itu adalah kata tidak baku atau non baku, dan kata bakunya adalah bagaimana. Anak-anak bisa mencari kata-kata bakunya di Kamus Bahasa Indonesia, atau kalau yang tidak ada bisa mencari di kamus online ya. Coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman 117 ya. Di situ ada proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Masih ingat ya, kegiatan ekonomi ada apa saja? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Kemajuan teknologi membuat proses distribusi lebih cepat sampai ke konsumen ya. Sekarang kita cari tahu pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri ya. Sebelum adanya alat transportasi, pengaruhnya antara lain lambat untuk memperoleh barang hasil produksi. Kemudian pengangkutan barang menjadi terhambat. Setelah ada alat transportasi, masyarakat menjadi mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mudah pula dalam mendapatkan barang hasil produksi, dan barang lebih cepat sampai ke tujuan. Itu antara lain ya. Setelah anak-anak mempelajari tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, silahkan isi di halaman 119 ya. Lewat diagram Venn. Persamaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel apa? Persamaannya yaitu sama-sama digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Kemudian rangkaian seri ya, perbedaannya rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian. Jika mati satu, maka semua rangkaian listriknya akan mati dan hemat kabel. Kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel disusun berderet. Terus terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Jika satu mati, maka yang lain tetap berfungsi dan lebih boros kabel. Itu adalah perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Di pembelajaran 2, silakan anak-anak baca teks yang berjudul Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Setelah itu kerjakan soal yang ada di halaman 122. Lalu di halaman 122 dan 123 adalah
penggunaan hak dan kewajiban secara seimbang ya. Di situ ada gambar Lani yang sedang mendengarkan radio. Silahkan anak-anak perhatikan gambarnya, kemudian isi yang ada di halaman 122 dan 123. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3 ya anak-anak ya. Di pembelajaran 3 ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku ya. Silahkan anak-anak baca dulu teksnya dengan baik, cermati. Lalu temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks. Perbaiki ya. Setelah dibaca, lalu anak-anak lihat ada tidak kosakata non baku dalam teks tersebut. Ada tidak kalimat yang termasuk kalimat tidak efektif, lalu kita perbaiki. Di sini Ibu sudah menemukan beberapa contoh kata yang tidak baku. Misalnya dipakai ya, harusnya dipakai. Kemudian buat, harusnya adalah untuk. Dan ada juga kalimat yang tidak efektif seperti rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kalimat efektifnya atau perbaikannya, rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Dan lain-lainnya, silakan. Jika ada yang lain bisa ditambahkan ke dalam kolomnya ya. Setelah anak-anak menemukan kata-kata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif, kemudian diperbaiki. Selanjutnya, silakan anak-anak isi atau identifikasi kalimat teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Dari topik masalah, penjelasan, hingga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.